Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu tu, hal hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggungjawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan Minggu 33 di musim biasa liturgi kita tahun A di tahun 2020. Hari Minggu hadapan kita akan merayakan minggu yang terakhir di liturgi, tahun liturgi kita. Dan kita akan merayakan hari besar Kristus Raja Cakrawala. Dan bila kita sampai akhir tahun liturgi kita, semua pembacaan memberitahu kita tentang akhir zaman, tentang Kristus datang kedua kali. Yang penting, semua pembacaan panggil kita, mesti kita buat baik untuk sedia Kristus datang kedua kali. Hari ini, pembacaan kedua dari 1 Thessalonians bab 5 ayat 1 sampai 6. Ini pembacaan kedua, sambung pembacaan kedua yang minggu lalu. Minggu lalu pembacaan kedua memberitahu kita satu penting dan gembira. Itu dari 1 Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai 18. Itu penting sebab itu memberitahu kita kabar gembira. Kristus datang kedua kali, apa jadi? Bila Kristus datang kedua kali, orang mati akan bangkit, dibawa oleh dia di surga. Dan orang yang masih hidup bila dia datang kedua kali, pun dibawa oleh dia ke surga. Hidup dengan dia selama-lamanya dalam kemuliaannya. Hari ini pembacaan kedua, sambunglah. Itu pembacaan kedua minggu
lalu. Dan hari ini pembacaan kedua memberitahu kita penting. Sebab itu mesti kita sedia Kristus datang. Tidak boleh kita tidur. Sebab kita tidak tahu bila Kristus datang. Dia tiba-tiba datang. Macam orang perempuan mau beranak. Tiba-tiba bahasa Inggeris cakap pangs of childbirth. Labor pain. Tiba-tiba sakit. Sebab mau beranak. Kita tidak tahu bila. Tiba-tiba. Lagi. Kristus datang. Bila kita tidak sangka. Macam pencuri datang. Kita tidak sangka. Sebab itu tidak boleh kita tidur. Mesti selalu bangun. Sedia Kristus datang kedua kali. Sebab itu pembacaan kedua hari ini memberitahu kita. Mesti kita hidup dalam cahaya. Mesti kita hidup dalam cahaya. Bangun. Tidak boleh hidup dalam kegelapan. Tidur. Hidup dalam cahaya. Bangun sedia. Cakap pendek. Hari ini pembacaan kedua memberitahu kita. Mesti kita buat baik. Untuk sedia Kristus datang kedua kali. Pembacaan Injil pun memberitahu kita itu. Pembacaan Injil pun memberitahu kita. Mesti kita buat baik. Untuk sedia Kristus datang kedua kali. Pembacaan Injil hari ini satu perumpamaan. Parable. Perumpamaan memberitahu satu orang mau pergi negara lain. Belum pergi. Dia panggil hamba-hamba dia. Kasih mereka talenta untuk peniaga. Satu dia kasih 5 talenta. Satu kasih 2 talenta. Satu kasih 1 talenta. Habis itu dia pergi negara lain. Nanti lama-lamanya dia balik. Bila dia balik. Dia jumpa hamba-hamba dia. Dan hamba-hamba itu yang ada 5 talenta. Sudah bikin 5 lagi talenta. Sudah peniaga. Dia bikin lagi 5 lagi talenta. Sebab itu Tuan gembira. Dia cakap, baik kamu. Baik kamu. Kamu sudah bikin 5 talenta. Dan kamu sudah taat di hal kecil. Saya akan kasih kamu hal yang besar. Datanglah sama-sama saya. Kita masuk di gembira di surga. Jelas Injil memberitahu kita. Semua kita hari ini pun ada talenta, talents. Ada talenta, talents. Pun ada gifts. Pemberian, gifts. Apa penting? Mesti kita guna kita talenta atau gifts atau talents atau pemberian untuk cinta layan Allah, cinta layan jiran. Mesti kita carilah apa talenta kita, carilah apa talenta kita dan kasihlah itu talenta untuk orang lain. Apalah gifts kita. Pemberian kita. Cari itu. Dan sudah dapat kasih itu pemberian atau gifts. Untuk orang lain. Cakap pendek. Mesti kita guna kita talenta. Atau pemberian. Atau talents. Atau gifts. Untuk buat baik sedia Kristus datang kedua kali. Pembacaan pertama memberitahu kita tentang satu isteri yang baik. Isteri yang baik. Pemberian pertama memberitahu kita tentang satu isteri yang baik. Yang buat baik. Dia bukan buat baik di rumah saja. Macam dia bikin itu bulu. Domba. Bulu. Kambing biri-biri bulu domba. Dia bikin itu kain linen.
dia bikin itu benang thread spinning her own thread itu benang, bukan saja bikin kain saja, tetapi dia juga tolong orang miskin yang luar kalaga. Dia pun tolong orang miskin yang luar kalaga. Jangan lupa hari ini itu fourth World Day of the Poor. Fourth World Day of the Poor. Hari ini hari dunia untuk orang miskin keempat. Sebab itu Sankti Papa ada satu surat untuk kita, satu message untuk kita. Dan tema itu message dia ambil dari Alkitab Sirach, S-I-R-A-C-K, Sirach. Bab 7 ayat 32. Sana cakap, mesti kita kasih tangan untuk orang miskin. Artinya tolong orang miskin. Sama-sama juga hari ini dalam pembacaan pertama dari buku Proverb, cakap ini istri yang baik. Istri yang baik bukan baik di rumah saja. Baik di luar rumah. Sama-sama hari ini pembacaan ini pertama bab 31, bab 31 ayat 20, bab 31 ayat 20. Dia cakap istri yang baik dia kasih tangan tolong orang miskin. Tolong orang miskin. Sama-sama Sankti Papa cakap. Tolong orang miskin. Minta maaf, saya tidak boleh kasih kamu summary tentang surat Sankti Papa. Sebab hari 5 tidak ada internet. Hari 6 cuti. Sebab itu saya tidak boleh dapat itu surat Sankti Papa dalam kertas. Dalam tablet saja saya baca dari sana. Tapi saya boleh kasih kamu sharing lah. Apa gereja Holy Trinity Tawau buat lah. Tolong orang miskin. Tiap-tiap bulan kita kasih bantuan makanan untuk 15 keluarga orang miskin. Tiap-tiap bulan kita kasih tolong kasih bantuan makanan untuk 15 keluarga. Dan sekarang kau tahulah coronavirus. Kita pun sudah kasih bantuan untuk berapa ratus keluarga. Baru hari 6 kemarin kita pun ada kasih itu bantuan untuk keluarga. Sudah kasih coronavirus sekarang pandemik, kita sudah kasih berapa ratus keluarga bantuan. Dan kemarin baru kasih. Dan kita terima kasih kamu sebab semua ini dari wang kamu, donation, dari Lantern Appeal, kau tahulah, musim Prapaskah, belum Paskah, kita ada itu dama. Itu wang bukan untuk gereja, untuk orang miskin dan perlu. Itu wang untuk orang miskin dan perlu. Itu pun dari kamu. Terima kasihlah. Allah sebab kau murah hati dan Allah akan memberkati kamu. Jangan lupa, tema Sankti Papa untuk hari ini surat dari Sirach bab 7 ayat 32. Belum habis baca itu ayat. Kalau kau habis baca itu ayat, apa dia cakap? Kasih tanganlah untuk orang miskin, tolong orang miskin, dan Allah akan memberkati kamu penuh. The Lord will bless you completely. Allah akan memberkati kamu penuh. Allah murah hati daripada kamu. Allah akan memberkati kamu dengan penuh. Bacalah. Dari Sankti Papa punya tema. Tapi Sankti Papa ambil yang pertama punya, bahagian pertama punya ayat itu. Sirach bab 7 ayat 32. Kasihlah tangan, tolong orang miskin. Macam saya cakap, hari ini juga
Pembacaan pertama dari Proverbs. Itu istri baik. Istri baik bukan di rumah saja, di luar rumah. Dia pun kasih tangan, tolong orang miskin. Proverb hari ini bab 1 ayat 20. Memberitahu kita istri yang baik, tolong orang miskin yang perlu. Akhirnya, terpenting. Istri yang baik takut Allah. Tapi dalam bahasa Malaysia, lain bah. Dalam bahasa Inggeris, the fear of the Lord, the good wife is the wise wife, wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Istri yang baik, dia takut Allah. Jangan lupa, pembacaan pertama ambil dari buku Proverb. Buku Proverb tentang fear of the Lord, takut Tuhan. Sebab itu buku Proverb mula dari fear of the Lord, akhir pun fear of the Lord. Hari ini pembacaan pertama dari Proverb memberitahu kita istri yang baik, dia takut Tuhan. Dia kebijaksanaan. Dia bijaksanaan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Apalah itu takut Tuhan? Apa itulah takut Allah? Takut Allah bukan hamba takut Tuhan. Takut Allah bukan hamba takut Tuhan. Bukan. Takut Allah itu satu ketakutan reverential fear yang hormat. Satu religious fear, ketakutan agama. Satu devotional fear, ketakutan devosi. Satu ketakutan hormat, satu ketakutan cinta. Apa arti ketakutan cinta? Macam anak-anak, dia ketakutan cinta kepada mama, bapa dia yang cinta dia. Sebab itu dia bergantung, percaya, beriman bapa mama dia. Sebab dia tahu bapa mama dia cinta dia. Dan apa dia perlu, minta saja bapa mama kasih. Akhirnya yang terpenting, dia ikut apa papa mama cakap. Dia taat kepada papa mama. Dia ikut apa papa mama dia cakap. Sama juga. Ketakutan Allah itu ketakutan hormat, ketakutan agama, ketakutan devosi, ketakutan cinta kepada Allah Bapa yang cinta kita. Sebab itu kita bergantung kepada Allah Bapa. Percaya dia, beriman dia. Apa kita perlu minta saja dari sembahyang. Terpenting buat kehendak dia. Terpenting buat baik untuk sedia Kristus datang kedua kali. Itulah takut Allah. Kebijaksanaan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mazmur ikut tema pembacaan pertama. Pembacaan pertama memberitahu kita istri yang baik. Mazmur memberitahu kita suami yang baik. Tetapi apa penting, istri atau suami, yang terpenting takut Tuhan. The fear of the Lord, takut Tuhan. Sebab itu tadi kau jawab 3 kali di Mazmur. Oh blessed are those who fear the Lord. Oh blessed are those who fear the Lord. Diberkatilah orang yang takut Allah. Nah sebab itu bahagian pertama memberitahu kita. Blessed are those who fear the Lord and walk in His ways.
Diberkatilah orang yang takut Tuhan dan ikut dia jalan. Walk in his ways. Artinya buat kehendak dia. Buat baik untuk sedia Kristus datang kedua kali. Dan bahagian pertama memberitahu kita, dia akan diberkati. Apa itu? Dia cukup makan, dia gembira, prosperity, dia kaya. Bahagian kedua memberitahu kita, isteri dia akan banyak anak. Banyak anak itu pemberkatan Allah. Sebab jangan lupa, kita suami isteri, lelaki perempuan dicipta oleh Allah ikut muka dia. Sebab macam Allah, mesti kita bikin kehidupan, create life, co-creators of God. We are the co-creators of God, create life. Sebab itu, kita kahwin ada dua maksud saja. Cinta, beranak. Kalau mau cinta saja, tidak mau beranak, tidak boleh. Kalau mau beranak saja, tidak mau cinta, tidak boleh. Macam Allah. Cinta dan mencipta kehidupan. Orang kawin dua maksud saja. Cinta dan beranak. Bikin kehidupan. Jangan lupa, banyak orang tidak tahu. Dalam Alkitab, buku pertama Genesis. Bab pertama Genesis. Dan kata-kata pertama yang Allah kasih tahu manusia pertama Adam dan Hawa. Apa itu? Itu yang terpenting. Increase and multiply and fill the earth and subdue it. Be masters of the fish, of the birds in the air, and of the animals that walk on the ground. Satu ayat saja, tapi sana yang terpenting. Sebab itu cakap kehidupan. Macam Allah, cinta dan mencipta kehidupan. Sebab itu, kita kahwin untuk cinta, mencipta kehidupan, beranak. Bukan itu saja. Jadi steward. Tuan kita tahu Allah yang Tuan, bukan kita Tuan. Kita hamba saja. Kita jadi steward. Tolong Allah jaga bukan saja kehidupan dalam rahim isteri, tetapi jaga kehidupan di alam sekitar di penciptaan. Burung, ikan, binatang, pokok, udara, laut dan lain-lain. Sebab itu Sankti Papa ada ensiklikal Laudato Si, panggil kita care for our common home. Care for our common. Jagalah kita punya rumah. Kita rumah itu penciptaan. Itu penting bah. Itu penting, cipta oleh Allah, ikut dia. Jagalah. Bukan jaga kehidupan manusia saja, terutama dalam rahim. Tetapi jaga semua kehidupan, termasuk ikan, burung, binatang, pokok, udara, laut, sungai dan lain-lain. Ekologi. Satu ayat saja. Tapi jangan lupa yang terpenting. Buku pertama, bab pertama, kata pertama, Allah kasih tahu manusia pertama. Itu saja. Beranak, kasih penuh bumi. Dan jadi hamba, tolong saya jaga, steward. Jaga semua penciptaan. Burung, ikan, binatang, pokok dan lain-lain. Cakap pendek, bahasa Inggris, pro-life. Pro untuk life, kehidupan. Pro-life untuk kehidupan. Tetapi sedih betul hari ini
ada kebudayaan barat, western culture. Kebudayaan barat, dia cakap tidak pro-life. Pro-choice dia bilang. Untuk pilih. Mengapa? Apa itu? Perempuan ada hak, ada kebebasan pilih mau anak atau tidak mau anak. Banyak perempuan di kebudayaan barat, western culture, pilih tidak mau anak. Sebab itu, contraception, aborsi. Kau tahu aborsi atau pengguguran, aborsi, bunuh itu anak dalam rahim, satu hari di dunia 125,000. 125,000 satu hari dunia bunuh anak. Satu tahun mereka bunuh 45 juta. 45 million. 45 juta. Anak-anak darah rahim dibunuh di seluruh dunia. Sebab itu, tempat yang terbahaya di dunia bukan Yemen. Yemen ada perang. Bukan Iraq ada perang. Bukan Afghanistan ada perang. Bukan coronavirus. Tempat yang terbahaya di dunia, rahim mama. Sebab di sanalah banyak dibunuh daripada semua perang-perang dunia atau coronavirus. Sanalah banyak dibunuh. 45 juta. 45 juta satu tahun, satu hari. 125,000 dibunuh. Sebab itu mereka cakap pro-choice. Itu bukan pro-choice, itu pro-death. Pro untuk death, mati. Bukan pro-choice untuk pilih. Sebab mereka pilih kematian. Mereka pilih bunuh itu anak dalam rahim. Sebab itu Sankti Johannes Paulus kedua cakap culture of death, kebudayaan kematian. Tidak boleh Sankti Papa. Sankti Johannes Paulus kedua cakap mesti kita kebudayaan kehidupan. Mesti kita promote, preach, protect, practice the culture of life. Mesti kita umum kabar gembira. Kebudayaan kehidupan. Jaga. Buat. Majukan. Kebudayaan kehidupan. Artinya mesti banyak anak. Berapa anak? Sosiologis memberitahu kita, kalau tidak mau itu orang-orang kurang sampai habis, mesti kita ada 2.1 anak. 2.1 anak. Mana boleh 2.1 anak. Mesti 3 anak atau lebih. 3 anak atau lebih. Tapi hari ini, kita tengoklah di negara-negeri di dunia. Tidak sampai 2.1 anak. Sebab itu orang pandai kurang sampai habis. Singapura 1.2. Mana sampai 2.1. Korea. Dari sanalah kita punya K-pop datang. 1.1 anak. Mana boleh. Lama-lama K-pop pun tiada. Canada 1.5. Mana cukup. Australia 1.8. Mana cukup. UK 1.8. Mana cukup. Masih 2.1. Mana boleh 2.1. Masih 3 atau lebih. Masih 3 atau lebih. Ini sharing saja. Di gereja Holy Trinity Tawau, kita pro-life. Sebab itu, tiap-tiap bulan kita kasih bantuan makanan atau wang untuk orang ada 4 atau lebih anak.
Sekarang kita tolong 8 keluarga. 8 keluarga sudah. 4 anak atau lebih setiap bulan kita kasih bantuan atau bantuan wang atau makanan. Kadang-kadang kita kasih 2. Makanan dan wang untuk mereka. Sebab kita pro-life untuk kehidupan. Ada orang cakap, Father Nick, kau tidak kahwin, kau tidak anak, kau tidak tahu kita miskin. Mana boleh beranak banyak? Boleh. Di office saya, ada 3 perempuan sudah kahwin. 1 yang muda, sudah ada 3 anak. Dan dia masih muda, masih cantik, dia akan beranak lagi. Ada lagi, ada 6 anak. Ketiga ada 8 anak. Mereka tidak kaya. Mana ada kaya? Tidak kaya. Jangan bimbang, ayah, tidak cukup makanan. Kita tiada uang. Jangan lupa, anak kau bukan kamu punya, Allah punya. Allah akan jaga mereka. Allah akan kasih mereka makan. Berimanlah. Badan kau bukan kau punya, Allah punya. Anak kau bukan kau punya, Allah punya. Jangan kau bimbang, Allah akan kasih mereka makan. Nah, itulah community New Catechment ajar inilah. Sebab itu community New Catechment ada banyak anak. Jangan kau bimbang, itu anak punya, kau punya, Allah punya. Allah akan kasih dia makan. Akhirnya, saya mau kasih tahu satu. Kau tahu, baru saya terima dari WhatsApp, memberitahu kita di London. Dari tahun 2001 sampai sekarang 2020, sudah 9 tahun saja. 21 sampai 22, 9 tahun saja. 5 gereja di London sudah tutup. 400 lebih itu gereja kanak tutup. Jadi masjid. Mereka cakap banyak alasan lah. Sebab sekarang orang Kristian tidak percaya Allah. Kurang pergi sembahyang. Tapi untuk saya, simple. Kalau kau tidak beranak, mana ada Kristian, mana gereja. Kalau kau tidak beranak, ada Kristian, ada gereja pun akan tutup gereja dan tidak ada Kristian. Kalau tidak, simple bah. Sebab itu, mesti kita ikut contoh baik saudara-saudari Islam kita yang beranak banyak. Mereka pro-life untuk kehidupan. Masih kita contoh yang baik mereka. Pro-life untuk kehidupan. Beranak banyak. Jangan bimbang tiada orang kasih makan. Itu bukan anak kau, itu anak Allah. Allah akan kasih mereka makan. Nah, itu sajalah. Sebab terlampau panjang sudah ini homily. Tidak apalah. Sebab itu penting. Akhirnya, bahagian ketiga Mazmur memberitahu kita. Kalau kau takut Allah, Allah akan memberkati kamu tiap-tiap hari kehidupan kami, all the days of our life. Allah akan memberkati kamu tiap-tiap hari kehidupan kau. Akhirnya apa kita buat? Nah, sekarang apa kita buat? Kita buat apa Kristus sudah buat. Kita buat apa Kristus suruh kita buat. Kita merayakan Eucharistia. Merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia. Kristus sudah bangkit, akan kasih kau Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus, bolehlah kita buat baik untuk sedia Kristus datang kedua kali. Dengan kuasa Roh Kudus, bolehlah kita melajukan Kristus datang kedua kali. Dengar apa saya cakap, dengan kuasa Roh Kudus, kita boleh
melajukan Kristus datang kedua kali. Bahasa Inggris. Saya takut bahasa Malaysia saya cakap salah. In the power of the Holy Spirit, we can hasten the second coming of Jesus Christ. This is the good news. Amen.